Nah ini bocil sableng ini dia kebelet viral, bikin konten nampol ODGJ yang kagak tahu apa-apa, ceki-ceki people. Play. Padahal menurut kesaksian warga, Pak Effendi ini adalah seorang ODGJ yang baik hati. Ia suka membantu warga membawakan barang belanjaan tanpa minta imbalan. Beginilah kondisi Pak Effendi sekarang. Jadi sekedar info, beliau tidak pernah keluar rumah setelah kejadian tersebut. Nyomang City people, Lagi pakai kirim sama Nyonya dan Mamang dan Oke, dia nggak peduli. Abu di pojokan situ. Dua Gua topi mangkok. mangkok Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Lanjut Mamang. Aku masih berusaha loh ini, tapi dia sudah tidak peduli. Peduli udah biarin. Nyoh. Yes. Today kita akan memberikan ujian itu. Kan giliran lagi ngomong ngelengos, main menetelah liar si Abu. Gini Nyoh. Today kita akan memberikan video yang mengandung emosi jiwa. Apa tuh? Sabar, pokoknya meluncur. Cus. Nyoh, pemuda di NTT yang bikin konten nampol ODGJ hingga tersungkur kini sudah ditangkap di Bali. Hah? Akhirnya ya Bang Jago yang bikin konten kebelet viral nampol ODGJ yang nggak ngapa-ngapain di situ. Ditangkap, dia kabur ke Bali. Tapi sebelum kita lihat proses penangkapan Bang Jago yang jadi apa namanya? Sok jago ini. Jadi rompi oren. Meluncur ke awal mulanya nih. Cus. Nih Nyoh. Aku tahu berawal dari postingan Teh Pratiwi Novianti di 5 hari yang lalu. Aku hold dulu sengaja, nanti aja nunggu pas ketangkap. Kemarin kalau nggak salah tuh akhirnya tertangkap ya. Di sini ada captionnya, jangan di-report postingan ini ya. Kita cari sampai dapat dan mendapat keadilan. Ada yang tahu lokasi ini di mana? Menurut info yang dipukul adalah ODGJ. Di mana kita tahu Teh Novi adalah relawan ODGJ kan, pemerhati. Nah ini bocil sableng ini dia kebelet viral, bikin konten nampol ODGJ yang kagak tahu apa-apa, ceki-ceki people. Play. Nih. Tapi di blur tuh. Ngebet viral, tolol. Udah tahu kita berdua tuh suka sensitif sama hal-hal yang berbau dengan ayah, bapak-bapak, ya enggak? Tolonglah. Nah ini tuh ada netizen yang atau konten kreator yang mencari seluk-beluknya. Ternyata dia tuh orang apa ya? Kayak bukan atlet ya, ahli bela diri atau kayak gimana nih penjelasannya nih, meluncur. Cus. Nih Nyoh, sengaja aku nggak bilang ke Nyoh kan tadi konten apa Mang? Nanti deh surprise aja deh, aku nggak bisa nggak sampai hati ini ada deskripsinya, ceki-ceki people. Play. Ini terungkap, ini dia sosok pelaku penganiayaan ODGJ yang viral kemarin. Atas kejadian tersebut, kabarnya ia panik dan sempat melarikan diri sampai ke Bali. Yuk kita bahas. Jadi buat yang belum tahu, belakangan ini sedang viral sebuah video yang merekam seorang pemuda tengah menganiaya seorang ODGJ melalui sebuah pukulan yang tepat mengenai wajah ODGJ tersebut. Padahal si ODGJ tidak mengganggu dan hanya diam saja. Nah, si pelaku ini ternyata bernama Wawan, seorang pemuda yang berasal dari Flores NTT. Sepertinya si Wawan ini adalah seorang pemuda yang jago bela diri. Terbukti dari postingannya yang sedang memamerkan medali bela diri yang ia dapatkan. Tapi prestasi seperti itu tidak ada gunanya lagi kalau yang diserang adalah seorang ODGJ yang hanya diam saja dan tidak melawan, bahkan tidak mengganggu. Nah, sedangkan kondisi si ODGJ yang jadi korban pun mengalami trauma atas kejadian tersebut dan ia tidak berani lagi keluar rumah. Selain itu, ia juga masih mengalami sakit nyeri di wajahnya akibat pukulan tersebut. Di sini juga terungkap kalau si ODGJ ternyata bernama Pak Effendi yang sudah berumur 43 tahun. Padahal menurut kesaksian warga, Pak Effendi ini adalah seorang ODGJ yang baik hati. Ia suka membantu warga membawakan barang belanjaan tanpa minta imbalan. Nah, gimana guys pendapat kalian? Siapakah ODGJ yang sebenarnya? Silahkan diskusi di kolom komentar. Nggak guna tuh medali-medali bela diri, nggak guna kalau akhirnya otaknya nggak punya juga, ya nggak? Sebel banget aku Sabar, sumpah. sabar. Udah ditangkap kok, dia udah pakai baju Shopee gitu, udah pakai baju Shopee. Maksudnya gini loh, dia kalau mau nunjukin skillnya kan gak harus sama orang gitu loh. Ya, Bisa sparring pakai aja sesama ahli bela diri kan. atau enggak beli kayak apa samsak kayak atau apa. Kenapa kan, harus? Kenapa harus orang itu juga gak ganggu apa gitu. Bahkan tadi dari cerita masnya kebelet sukses ini,
dia bilang warga setempat tuh kesaksiannya bahwa ODGJ itu tuh tidak mengganggu, justru cenderung membantu gitu kan. Kita lihat juga tadi di videonya kan, Mama mau play lagi nggak tega nih. Jangan dong. Iya. Juga gak kuat nonton. Iya itu tidak mengganggu gitu, kayak udah gue diem aja, bukan yang rusuh kayak gimana. Aku nggak kuatnya tuh pas waktu dia adu yang gitu tuh kayak. Iya. Tolonglah. Tapi ada konten kreator yang berbaik hati mengecek keadaan kondisi si bapak after kejadian yang viral itu ya, meluncur nih. Just. Ninyo. Yes. Ini korban pemukulan pemuda yang videonya viral di sosmed. Nih. Beliau ini Bapak Afendi, ya benar yang tadi dibilang kan 42 tahun yang menjadi korban pemukulan pemuda di wilayah NTT. Nah, diduga bapak tersebut seorang ODGJ namun tidak pernah mengganggu orang lain. Tuh di sini juga dijelasin seperti itu ya. Nih ceki people. Play. Ini dengan Bapak Afendi, korban yang dipukul dalam video yang sedang viral sekarang ini. Kondisinya memang seperti ini Pak Afendinya. Kalau luka tidak bisa nampak di sini. Hanya beliau menyatakan sakit ya. Ya. Beginilah kondisi Pak Afendi sekarang. Jadi sekedar info, beliau tidak pernah keluar rumah setelah kejadian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak ngerti sih apa jalan pikirannya si bocil bela diri itu, nggak ngerti kebelet viral atau kayak gimana. Sumpah kan gini mikirnya ya, si bapak ini sampai akhirnya menjadi ODGJ pun pasti ada rasa sakit, ada trauma dan ada hal-hal apapun lah di balik itu ya. Nanti si bocil itu mukul kayak apa sih, apa yang dipikirannya apa gitu, kayak gue pengen viral nih, nggak FYP even gue dapat medali aja nggak FYP kali, dia bikin kayak gini. FYP viral, tapi abis itu dia kabur katanya ke daerah Bali apa ya akhirnya, dan kena juga pakai baju oren. Aduh, aku nggak kebayang sih, maksudnya kayak mungkin si pemuda itu dengan si bapak ini kayak udah mau diajakin ayo di videoin gitu, kayak mungkin si bapak ini udah percaya gitu sama si mas-masnya itu gitu kan, tapi malah digituin kayak double gitu ya nyerinya ya. Sabar, udah kamu kasih makan si Abu aja, sabar. Komennya sih 100% ya, bisa Mama bilang mendukung si bapak ini ya, dan tidak apa ya, tidak suka dengan kelakuan bocil bela diri tadi gitu. Ya aku pun juga iya sabar, iya sabar Nyonya, sabar. Pelan-pelan kita ke nextnya aja, pelan-pelan nih meluncur. Just. Nih Nyo, di postingannya tadi yang awal kan sebelum kita play, mau baca dulu deskripsinya. Ini pemuda asal NTT yang viral karena nonjok seorang pria ODGJ akhirnya ditangkap ya. Sambil menunduk, pria Bang Jago ini, Mamang tambahin Bang Jago nih ya, yang menggunakan sweater tersebut tampak pasrah diciduk polisi ya. Bahkan kabarnya pria yang bernama Wawan itu sampai menangis diciduk polisi. Lu sekarang nangis anjir. Kemarin nggak tahu dia. Iya, nggak mikir si bapak itu kesakitan pas jongkok di bawah. Udah tolonglah. Anjir. Nih pelaku penganiayaan yang diduga melarikan diri ke Bali ini ya sudah ditangkap polisi dan dikembalikan ke NTT untuk ditindaklanjuti. Ceki people. Play. Ini ada proses. Nah ini pas baru turun dari pesawat. Nampak sudah. Sumpah bro. Welcome to Eneo. Sumpah gak keren bro. Buat apa medali-medalian iya, babi ya jadinya. Iya sabar. Buat apa gitu? Bokap nyokap lu ngasih lu kursus buat bela diri segala macem, lu dapat medali itu nggak guna. Ujung-ujungnya nanti lu nggak bisa bikin SKCK. Tolonglah, nggak guna bro. Bang Jago, tolonglah, kebelet viral apa kayak gimana, emosi nih aku nih. Ya udah kayak padahal banyak banget jalan yang masih bisa diambil gitu, cara misal kayak konten-konten yang lain tuh masih bisa pukul bata kek, tembok kek, terserah kayak salam dari Binjai pohon pisang kek gitu. Kenapa harus itu? Aduh. Tolonglah.
Tapi siapapun yang melapor, respect untuk pihak yang melaporkan ini. Selain viral harus ada pelaporan juga yang dilakukan ya sampai akhirnya bisa diproses ya. Respect untuk para warga masyarakat ataupun elemen masyarakat yang melapor gitu ya. Shout out juga buat Teh Novi ya yang ikut nge-up. Pasti ada bantuan dari situ juga. Sedikit banyak pasti. Nih kita lihat nih yang pas dari mobil yang meluncur. Cus. Audionya kita mute karena lagu ini pada saat turun dari Boil nih ya. Ditangkapnya Senin 8 Januari jam 5 sore katanya. Ciki wow. Play. Tuh mukanya Bang Jago tandain. Bang Jago. Nitip ini mah ya untuk para narapidana yang di dalam, misalkan mau Bang Jago gitu ya. Maksudnya nitip di salam olahraga gitu. Ya kan pasti biasanya kan kayak gitu ditanyain tuh. Lu ngapa lu masuk lu? Iya. Enggak. Iya sih. Mukul ODGJ, bapak-bapak ODGJ. Waduh, Bang Jago, tolonglah. Sumpah sebel banget aku sama dia. Sabarnya. Kayak aku jadi nggak peduli dia mau apa, atlet karate kayak mau apa kayak terserah. Nggak ada adab, nggak ada iya, ini. tolonglah. Blok. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo sampai diambil sampai tirah lu, mampus lu Bang Jago. Cie dijemput cie katanya Maya nih pemuda viral yang tadi ditangkap. Cemen dia berani kayak begitu doang viral, begitu tahu sentimennya negatif banyak yang hujat kabur ke Bali. Ya maksudnya kan gini ya, kalau misalnya dia viral dengan kayak gitu udah pasti, maksudnya udah tahu gitu bakal banyak yang kadang harus nggak tahu ya. Mungkin satu people juga mikir harusnya lu naker kan, lu ngelakuin kayak gini viral. Ya opsinya cuma 2, sentimen positif sama sentimen negatif. Tinggal lu lihat nih dari kelakuan lu berapa persen nih sentimen yang bakal direspon masyarakat nih. Iya nggak mungkin kayaknya kalau misalnya, woi Bang jago banget lu. Kayaknya nggak mungkin. Inilah pentingnya. Tapi dia ini apa namanya medali bela diri ya. Tapi pentingnya pendidikan ya inilah. Tolonglah ya kalau waktu kecil dikasih vitamin sama orang tua tuh diminum. Atau mungkin dia di sekolah, mungkin dia pelajaran PPKN tidak mendengarkan, dia hanya fokus pang gitu. Iya, yang akhirnya jadi kayak gini nggak dipakai otaknya. Modal otot doang, otot. Kita ke nih next slide-nya. Just. Welcome to Eneo. Yoi, ini kan pas turun. Sumpah medali lu sia-sia bro. Medali lu sia-sia. Kayak gak guna medalinya nih. Slide kedua. Nah ini saat dijemput di daerah Bali. Iya. Tapi keren sih kepolisian ya kayak gini ya. Lumayan kurang lebih berarti sekitar 2 hari sampai 3 hari prosesnya dapat. Dan dia pun langsung kabur tuh. Iya. Aneh, kontradiksi itu. Dia kan di video menunjukkan kayak, oh gue tuh orang Bang Jago nih. Ya enggak, even ODGJ yang umurnya lebih tua dari dia mungkin 2 kali lipatnya gitu kan. Dihajar gitu. Begitu ramai viral mau diproses kabur ke Bali kan jadi cemen gitu. Tolonglah Bang Jago. Ini next slide-nya. Oh, ini nggak bisa kita play ya. Sabar. Nah, inilah pokoknya nih. Bisa kita lihat nih, ini nggak sampai pemukulan ya kan? Bapaknya kayak nggak ngapa-ngapain tuh. Ya mungkin itu Pak sini dulu Pak gitu. Ya, kita bikin video betul, gitu. Makanya itu aku bilang kayak mungkin si bapak ini udah percaya gitu, karena kan nggak mungkin sembarangan dia mau ngapain gitu kan. Betul. Kemungkinan besar yang dia tahu warga sekitar tuh nerima kondisi dia yang kayak gitu, dan dia pun membalas dengan sedikit banyak membantu warga sekitar menurut apa keterangan yang tadi konten kreator TikTok bilang gitu kan. Ini aku pasti kebayang, maksudnya gini loh Mang, kebayang di otak aku tuh kayak gini, Pak ayo bantu saya yuk bikin konten gitu. Tapi kayak gini kan tolol. Sabar. Sumpah aku jadi kayak apa ya, gimana ya, jadi kasihan banget, udah kasihan dipukul gitu, kasihan sama apa perasaannya gitu. Betul. Nggak kebayang kan dia akhirnya tadi dibilang kan dia nggak berani keluar lagi, shock gitu. Trauma. Iya, padahal kan mungkin dari sekian banyak warga yang berinteraksi sama dia emang satu doang nih bocah kosong ini gitu kan, bocah gemblung gitu. Ya ekspektasinya dia sampai standby begitu. Nanti diem gini ya Pak, pasti kan ada kayak arahan-arahan kayak gitu. Ini ngapain dia nggak tahu mau apa. Tuh sampai akhirnya jatuh kayak gini kan.
Ketawa lagi dia. Iya. Masih bisa-bisanya ketawa. Sumpah kadang apa ya? Aduh, aku udah. Iya. Kadang ngebet banget viral gitu, kayak expect apa dia gitu. Maksudnya dia tuh kayak expect apa sih, pemikiran dia tuh bikin konten kayak gini apa sih? Awalnya aku bingung nih mikirnya. Apa dia mikir, ayo kita viral biar nanti ada endorse, ada sponsor, ada gitu, ujungnya tajir banyak duit, apa gimana sih? Kan ya kayak harusnya lu mikir viral karena apa, terus brand juga apa, mau ngapain gitu, mau masuk apa gitu, gak ngerti aku. Kalau ya itu banyak yang bisa dipukul-pukul tembok kayak besi kayak tiang listrik kayak apa, kayak pukul muka lu sendiri lo pukul. Gini dong. Sebel banget. Sabar. Nggak tega aku liatnya. Iya, aku tahu Nyonya tuh sangat ini ya, sangat sensitif sama urusan perbapaan gitu ya. Kita sama Santuy People juga banyak sama. Ini Santuy People juga pada emosi semuanya. Sabar. Tapi Mama mau lihat komen-komenan yang ada di postingan Tenovi tadi, belum sempat yang meluncur. Just. Nih kan Tenovi yang awal nge-up masalah ini ya, yang bikin salvok dan respect juga adalah netizen-netizennya pada nge-komen dan pada memberikan info juga ya. Ini kan makin ditekan ini, yang kenal sama keluarganya, info admin kami itu dikasih tahu adminnya. Terus ada yang infoin lokasinya di NTT. Sama ini yang paling keren sih dari Acela CC ya. Mohon maaf, kejadian ini di Jalan Perwira ND Nusa Tenggara Timur. Yang gangguan jiwa, mohon maaf ya si bapaknya. Nah si pelakunya lagi dicari dan pelakunya sudah kabur, tidak berada lagi di ND. Mohon kerjasama untuk mencari orang ini. Jadi memang pada saat ini viral juga berarti dia langsung kabur saat itu juga. Iya. Karena tahu bakal diproses. Makanya aduh, emang nggak punya pikiran aja sih kayaknya, nggak ada otaknya kayaknya beneran. Iya. Tapi info terakhir sih update-nya berakhir di jeruji ya, tidak yang klarifikasi minta maaf terus damai gitu aja gitu. Ya semuanya juga nggak terima kalau kayak gitu. Iya gitu Nyo, sahabat kan jadi mamang yang diomelin sama Nyonya, ini gimana ya? Malah di sini banyak orang yang mikir bahwa dianya yang ODGJ gitu. Iyalah. Tolonglah. Kita kasih nextnya Nyo. Just. Nih Nyo, ternyata Tenovi juga ngeposting nih ya, yang kondisi si bapaknya ya, ada captionnya, ini kondisi bapak yang dipukul oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Alhamdulillah kondisinya bapaknya udah sehat dan punya keluarga. Nah terus ada keterangan di sini nih, kami tidak galang donasi untuk bapak ini, yang kita fokuskan untuk pelaku mendapat hukuman yang adilnya atas tindakan yang dilakukan terhadap ODGJ ini. Jadi kemungkinan besar timnya Tenovi yang melakukan pelaporan dan proses gitu sampai akhirnya pelaku ditindak tegas gitu ya. Iya. Dan untuk oknum nih, dengerin nih, untuk oknum yang mengambil video kami untuk galang donasi, silakan, nggak apa-apa katanya. Tapi setidaknya hargain kami yang memiliki video pertama kali, tolong cantumkan sumbernya, terima kasih. Jadi ada beredar juga oknum yang mengambil video ini untuk menggalang donasi, itu tujuannya. Sebenarnya kalau kata Tenovi nggak apa-apa kalau memang lu mau galang donasi buat bener-bener ngasih ke bapak ini gitu. Tapi balik lagi cantumin. Coba kita lihat videonya apa lebih panjang atau sama sesuai yang tadi kita nonton di TikTok. Ceki wow. Play. Ini dengan Bapak Afendi, korban yang dipukul dalam video yang sedang viral sekarang ini. Kondisinya memang seperti ini Pak Afendinya. Kalau luka tidak bisa nampak di sini. Hanya beliau menyatakan sakit ya. Ya. Beginilah kondisi Pak Afendi sekarang. Jadi sekedar info, beliau tidak pernah keluar rumah setelah kejadian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang lukanya nggak kelihatan tapi kayak masih kelihatan memar sama agak bengkak ya Mang. Iya, sama pastinya trauma banget itu ya. Untuk ukuran ODGJ pasti trauma banget. Tolonglah. Pasti kayak misalnya nih ada yang apa ya, mungkin ini pemikiranku aja, mungkin di sana dia kayak dimintain tolong apa nanti terus dikasih bayaran kayak gitu, kayak mungkin dia bakal lebih trauma lagi, jadi kayak nggak mau gitu, nggak deh gitu, takut karena yang kemungkinan yang itu juga minta tolong tapi jadinya kayak gitu gitu kan. Ya ini buktinya katanya kan after kejadian aja dia nggak keluar dulu gitu. Cuma di sini ada netizen yang mempertanyakan ya, dari Insyirah. Kakak kenapa nggak open donasi? Nah kalau kita sejauh ini kita ngikutin Tenovi, beliau bukan tidak open donasi, tapi bukan berarti nggak ngebantu, pasti bantu. Cuman kan emang kebiasaannya gitu.
gue bantu ya dengan usaha gue gitu. Buat ada yang mau pendonasi ya silakan. Iya, tapi stylenya memang seperti itu ya. Kita bantu dengan usaha kita sendiri. Yes, gitu. dan kalau misalnya pertanyaannya kenapa nggak dibawa gitu, karena di sini dijelasin juga sama Tenovi kan, bapak ini punya keluarga. Betul, respect Teh. Berarti bisa kita simpulkan ya pemrosesan ini ya sedikit banyak mungkin pelaporannya di up-nya di viralin ya berkat bantuan Tenovi juga ya. Respect. Dan aku juga respect banget sama keluarganya Bapak Afendi. Maksudnya meskipun dia istilahnya punya kekurangan gitu kan, tapi masih diterima dengan baik, nggak yang langsung ditelantarin apa gitu kan. Jadi Mantap. kayak respect banget. Respect. Sabar, jangan bersedih, kita ke intermezzo aja Nyo. Oke, meluncur. Cus. Nyo. Yes. Intermezzo biar ngerileksin pikiran ya, biar nggak emosi Nyo. Ini kita ciki-ciki ya. Play. Ya Allah. Kedinginan dia. Kedinginin. Bukan takut dia, bukan? Enggak, itu kedinginan kayaknya. Tapi aduh ya Allah, kasihan banget. Kasihan. Dia langsung peluk aja gitu ya. Iya. Malah dia videoin. Tapi lucu sih. Lucu, gemes, kasihan tapi lucu, tapi gimana? Iya. Aduh, kita kasih next aja. Oke. Nyo. Ya. Ini udah dibeli tempat tidur mungkin ya sama babunya, tetap milihnya di kardus, nggak ngerti ceki people. Play. Gendut banget. Itu masalahnya kecil. Tetap dia udah dibeliin tempat tidur, maunya di kardus. Apa Abu mau kardus juga Abu? Lihat loh. Abu mau kardus. Abu mau kardus. Bete banget sih Abu mukanya. Gemoy tapi ya kalau begitu mah berarti nggak usah mahal-mahal beli tempat bobo kucing segala macam, kasih aja kardus. Aja. Tapi si Abu nggak mau kardus, waktu itu kita sempat kasih. Iya, nggak mau, dia maunya kasur. Dia mah penjajah si Abu. Kita yang gatel-gatel. Tolonglah. Kita next ya. Yes. Ini favorit Conyo nih, ceki. Play. Yang kemarin. Sumpah bacot banget sumpah. Mukanya galak banget. Iya, tapi manja banget kayaknya. Iya. Begitu, mungkin dikasih makanan kali ya. Iya. Begitu tolong gemoy. Mantap. Kita kasih next ya. Yes. Apa nih? Ceki people-nya. Play. Dia memang sudah punya bakat tarik suara ya. Terlihat dari ngeongannya yang panjang gitu ya. Gitu dah. Tolonglah. Lucu banget. Besa nih. Iya. Mahal. Mending kita kasih kelasnya aja meluncur. Cus. Nyo. Ya. Kelasnya apa nih? Ceki people. Play. Oh, videonya nggak ada audionya. Ya Allah, ada rambut. Aku baru aku pikir poninya doang ya. Ternyata ke belakang juga, Mang. Ini bisa pas banget itemnya tuh segitu. Iya. Sumpah. Itu ada rambutnya. Udah gembul, pakai poni. Rambutnya segitu doang itemnya. Cepak Udah kayak rambut beneran. Jadi lihat nih, tadi depan mohon maaf nih jadi kayak Kim Jong Un. Ntar lihat aja di tapak depannya kayak Kim Jong Un tuh. Tuh, gembil-gembilnya tuh. Ya salam. Siapa ngeliatin? Abu mau disisir juga? Oh, nggak mau ya. Udah, nggak apa-apa. Kalau nggak mau mah nggak apa-apa. Cukup apa? Mau satu lagi? Satu lagi dong. Coba satu lagi ya, Mamang cari ya meluncur. Yes. Nyo. Yes. Lastnya kita tutup dari idola baru kita nih, Madam Bonita. Pokoknya ada semua permainan idola kita ya. Ceki people. Play. Hai sayangku. Perutnya lihat. Iya. Enak amat di sini. Kayak sapi perutnya sumpah. Bonita ngapain aja seharian? Ya Allah. Aku kerja kamu nggak temenin? Di atas terus nggak turun ke bawah. Udah berasa ngobrol ya. Iya. Kenapa sih nggak mau ke bawah? Biasanya dulu karena nemenin aku kerja di bawah. Kenapa sekarang nggak mau ke bawah? Berasa ngobrol.
Mana perutnya gemoy banget tuh, lihat tuh. Gemoy banget ya. Iya. Perutnya gemoy. Suaranya gemoy. Bacot lagi. Iya. Nyautin mulu. Idola Nyonyo banget kucing-kucing kayak gini ya, tolonglah. Walaupun Abu jarang nyautin tapi idola juga tetap. Iya, tetap idola. Gak ada lagi karena siapa yang kita punya. Iya. Habis yuk. By the way, belum ada super tank hari ini, nggak apa-apa, yang penting tetap ditonton. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang dan Abu yang udah tepar di belakang. Dua teman mangkok cabut dulu dan ciao.